kuis. Untuk kuis, silakan Bapak Ibu klik lagi Add Activity di sini. Cari yang kuis. Nah, ini kuis. Pilih yang ini. Kemudian isi name-nya. Kuis 1 misal. Kuis AIK. Deskripsinya kalau misalkan Bapak Ibu mau mengisi juga bisa. Kuis AIK. Untuk timing, nah ini kuisnya. Kalau misalkan open the kuisnya di checklist, maka kuis akan terbuka pada tanggal berapa begitu. Misalkan ini tanggal 18 jam 11.00 misalkan. Itu. Kemudian kuisnya akan tertutup ya, close the quiz. Misalnya tanggal 18 juga, tapi jam 8 malam misal. Nah, kemudian time limit. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan kuisnya ini berapa menit. Misalnya 30 menit gitu. Nah, settingan selanjutnya bagian ini, grade to pass juga. Ini fungsinya sama, jadi nilai minimal untuk lulus. Misalnya tadi 60. Nah, attempt allow itu mahasiswa bisa mengerjakan kuis berapa kali. Di sini kan satu. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan kuis satu kali. Kalau misalkan Bapak Ibu memilihnya 3 kali, maka mahasiswa dapat mengerjakan 3 kali. Itu. Setelah itu, pilih di activity, ya pilih yang paling bawah, when condition are met. Kalau yang di checklist hanya yang ini ya, yang student must view, maka ketika mahasiswa sudah hanya melihat saja ya, hanya melihat saja, maka bisa terchecklist gitu. Tapi kalau Bapak Ibu checklist juga yang bagian ini, jadi ketika mahasiswa sudah mendapatkan nilai, maka activity di mahasiswa sudah terchecklist gitu. Kalau sudah, kemudian save. Nah, gitu. Lalu bagaimana menambahkan soal di kuis? Bapak Ibu tinggal klik saja bagian kuis, pilih edit kuis. Bisa edit kuis yang ini atau yang di samping edit kuis. Atau kalau ingin lebih mudah itu caranya Bapak Ibu klik bagian question bank di sini ya. Kemudian pilih kategoris. Pilih name-nya kuis 1 misal kuis AIK 1. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat misalkan 5 kuis, tinggal disesuaikan kuis AIK 1, kuis AIK 2 sampai 5 begitu. Kemudian di add ya, kalau sudah di bagian menu question. Nah, jangan lupa Bapak Ibu pilih kategori yang kuis AIK 1 karena ini untuk kuis yang AIK 1 ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan soal di kuis AIK 5, maka kategorinya pilih yang kuis AIK 5 gitu. Nah, kuis AIK 1, kemudian create a new question. Di sini ada jenis-jenis soal, misalnya multiple choice, true false, essay. Nah, tapi kami sarankan ketika Bapak Ibu membuat kuis itu berjenis multiple choice atau true false. Karena nilai apa ya namanya? Nilainya itu akan dihitung otomatis oleh sistem. Tapi ketika Bapak Ibu membuat soal essay, maka Bapak Ibu harus mengkoreksi manual gitu. Tapi akan saya contohkan semuanya nanti untuk multiple choice dan essay. Untuk multiple choice pilih yang ini,
di add, misalkan namanya multiple choice 1, pertanyaannya misalkan ibu kota Indonesia adalah, nah di bagian one or multiple answer bisa memilih one answer atau multiple. Kalau multiple itu jawabannya bisa lebih dari satu, begitu. Kalau misalkan yang ini ya multiple, maka sebentar saya masukkan dulu Jakarta, Bandung, ya. Nah, misalkan multiple. Kalau multiple maka di 3 pilihan ini itu silahkan disetting grade-nya. Karena 3 berarti 33,3% karena eh, biar totalnya itu 100% gitu. Kalau misalkan yang non berarti jawabannya salah. Tapi kalau Bapak Ibu memilih yang one answer, maka salah satu pilihannya itu bernilai 100. Yang lain kosong aja, non. Nah, begitu. Kalau misalkan mau menambah pilihan, bisa klik yang bagian ini, blank for three more choice. Nah, kalau udah, klik save. Nah, ini soal pertama. Kemudian kalau Bapak Ibu mau membuat yang essay ini, eh, misalnya namanya essay 1. Pertanyaannya adalah, nah, bagian ini, kalau misalkan mahasiswa boleh mengupload file, bisa pilih 1. Tapi lebih baik sih no aja, karena ini kan pertanyaan essay ya. Tapi kalau memang essay-nya banyak banget, mungkin bisa upload file. Sama seperti di tadi, choose, bisa klik alt tab file. Tapi untuk saat ini saya pilih no saja. Kalau sudah, klik save. Nah, di sini udah ada 2 soal. Lalu bagaimana menambahkan 2 soal ke kuis? Kalau sudah, Bapak Ibu klik edit quiz. Ya, yang di samping ini. Klik shuffle. Kalau shuffle itu soalnya akan teracak gitu. Di bagian add, pilih form question bank. Nah, di sini karena Bapak Ibu sudah membuat kategori kuis EK1, pilih yang kuis EK1. Di sini ada 2 pertanyaan, bisa dipilih semuanya. Klik add. Nah, sudah masuk. Nah, tapi di sini diubah dulu karena maksimum grade-nya kan 100. Karena di sini 2 soal, maka dibagi 2, misalnya 50 dan 50. Sehingga totalnya bisa 100. Nah, kalau misalkan mau dilihat, bisa klik preview. Nah, start attempt. Nah, seperti ini. Ini untuk tampilan yang multiple choice. Nah, ini untuk tampilan yang essay. Klik finish. Finish all submission. Nah, nanti mahasiswa ketika sudah mengisi kuis, maka akan tampil seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk penilaiannya? Bapak Ibu tinggal klik aja di kuis yang dibuat tadi. Kemudian di result, pilih grade. Ya, di samping ini, pilih grade. Nah, seharusnya di sini udah
udah tampil. Tapi kan karena belum ada yang mengisi, maka belum. Jadi saya contohkan di menu lain ya, di mata kuliah lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau di sini saya menggunakan multiple choice. Jadi ketika mahasiswa sudah menjawab, otomatis dihitung oleh sistem gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan essay, nanti di sini ada tulisan grade-nya, mirip yang assignment tadi. Ada grade-nya, diklik, Bapak Ibu baca jawabannya, kemudian diberi nilai begitu. Maka dari itu kami sarankan untuk menggunakan multiple choice. Ya, kurang lebih seperti itu eh, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.